Om, di gereja lama saya dulu, saya masih ingat ketika saya dibaptis, ada janji baptisan. Salah satu janji baptisan, saya lupa yang keberapa itu, bahwa saya akan setia memberi persembahan dan persepuluhan. Tapi kalau saya lihat ada video yang pernah saya posting di FB ini, uh, bahkan disebut sumpah baptisan, janji sumpah baptisan. Nah, ini saya ketika di gereja lama saya melihat mengetahui hal-hal seperti ini, muncul gejolak di dalam hati saya. Apakah gereja ini benar atau tidak? Memang ada beberapa hal ajaran yang benar, tetapi ada yang keliru. Seperti contoh ya, janji atau sumpah baptisan setia memberi persembahan dan persepuluhan. Itu di gereja lama saya. Nah, kalau sekarang saya sudah berada dalam Yudaisme ya, saya belajar di media sosial. Karena sudah go public. Jadi, di dalam Matius 23 ayat 15, ini Yesua katakan ayat ini kepada ahli Taurat. Tapi rupanya ini terjadi di gereja lama saya, ahli-ahli Taurat modern. Yesua katakan begini, ya, yang intinya ya, kata-katanya tidak terlalu tepat, tapi intinya begini. Hai ahli Taurat, kamu orang munafik. Kamu menjelajahi pulau dan menjelajahi daratan juga, ya, untuk mentobatkan seseorang, yaitu untuk ditobatkan ya, masuk aliran agama mereka. Tetapi kamu menjadikannya 2 kali lebih berdosa. Mereka menjadi 2 kali lebih berdosa. Apa kaitannya dengan yang saya ceritakan tadi tentang gereja lama saya mengenai janji baptisan? Karena begini, ketika saya berada di gereja lama saya tidak menepati janji baptisan saya. Maleakhi 3 sudah menunggu bahwa saya akan dituduh sebagai pencuri. Kalau misalkan saya mengurangi porsi 1/10 atau saya beri setengah, karena mungkin pendapatan besar, jadi sudah menyesal beri yang ini. Nah, itu mengurangi porsi 1/10 itu juga mencuri, dianggap mencuri. Jadi yang saya maksudkan bahwa di gereja lama saya, terus terang saya mau katakan sampai saat ini saya tahu pasti ada banyak pengusaha-pengusaha kaya di gereja lama saya. Mereka tidak membayar sepenuhnya, 10% diberikan kepada Tuhan. Dan mereka itu semua pendosa, pencuri. Ya, saya mau katakan. Tapi mungkin ada yang setia. Dan saya pikir inilah kemunafikan para pemimpin agama di gereja saya juga tidak berani menegur orang itu. Wih, kamu pengusaha, punya usaha miliaran penghasilan 1 tahun. Kenapa? Harusnya 100 juta kamu punya persepuluhan 1 tahun. Saya tahu persis. Di lingkungan keluarga saya juga, anak-anak saya ada yang pengusaha. Mereka tidak memberi 1/10. Artinya mereka sudah divonis oleh janji baptisan ini bahwa mereka akan setia membayar persembahan dan perpuluhan, memberi persembahan dan perpuluhan. Mereka sudah abaikan itu dan sudah menjadi pencuri. Artinya mereka 2 kali lipat lebih berdosa daripada kamu, pemimpin-pemimpin di gereja lama saya. Oke? Sampai kapan ini akan terjadi? Ya, sampai akhir zaman. Oke? Jadi saya mau katakan, kalau ada gereja yang membuat janji baptisan setia memberi persembahan dan persepuluhan, wah, ini gereja ini parah, saya katakan.
Dan hanya barang siapa menang di dalam jemaat itu yang berani memprotes ini yang akan diselamatkan. Kalau tidak berani ya sulit. Oke. Nah, saya perhatikan ada beberapa bulan yang lalu postingan saya di FB tentang gereja lama saya ini. Mereka mungkin sudah merubah sumpah janji baptisan ini bahwa mempercayakan seperti mempercayakan persembahan persepuluhan itu kepada organisasi gereja itu. Padahal baptisan itu tidak perlu janji macam-macam. Kita hanya mengakui Kristus saja, pengampun dosa kita. Begitu saja. Ya, tidak usah bikin janji-janji karena janji-janji macam-macam karena janji itu mengikat. Ketika itu terikat dan kita tidak laksanakan, itu dosa itu seumur hidup kita di dalam gereja kita. Makanya saya keluar. Karena saya keluar, saya belajar Yudaisme, ternyata di dalam hari raya Yom Kippur, memasuki hari Yom Kippur, kita berdoa kepada Tuhan membatalkan semua janji nazar yang kita sampaikan kepada Tuhan, kiranya dibatalkan. Nah itu, saya membatalkan semua itu dan sejak tahun 2000 berapa ya? 2009 saya sudah tidak berada di gereja lama, saya tidak membayar persepuluhan dan saya diberkati. Tapi sedekah itu sangatlah penting. Ada orang yang butuh bantuan, ya kita bantu. Tapi waspada juga, ada orang-orang yang memang profesinya memanfaatkan kita. Oke. Saya ada beberapa contoh ya, yang masuk di Messenger. Pak minta uang, Pak pinjam duit, Pak ayo macam-macam. Setelah saya telusuri profesinya, memang begitu profesinya. Dia memanfaatkan peluang orang-orang yang menginjil supaya dia bisa menuntut. Kalau menginjil kan harus memberi, tidak boleh menolak orang yang meminjam daripadamu. Nah itu dimanfaatkan. Oke, saya kembali ke topik. Sepanjang minggu ini saya membahas tentang persepuluhan. Sebelum dari hari Minggu, Senin, Selasa ada video-video saya. Besok juga saya akan buat video. Sebentar lagi saya akan bikin lagi. Semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Jangan beriman ikut-ikutan. Ya. Hati-hati, waspada dengan gembala-gembala bayaran. Hati-hati dan waspada. Karena mereka hanya mencari keuntungan. Ya. Saya terus terang saya mau katakan, dulu saya pernah belajar. Tapi saya bukan saksi Yehova, saya sekarang di Yudaisme. Saya belajar di saksi-saksi Yehova. Mereka tidak memberi persembahan persepuluhan, apalagi menulis nama. Tidak ini. Mereka tidak jalankan itu, tetapi mereka memberi dengan sukarela. Jadi di depan pintu balai kerajaan tempat ibadah mereka ada kotak persembahan yang tergerak, dia isi di situ. Jadi tidak dipakai amplop seperti di gereja lama saya, pakai amplop, tulis nama. Jadi kalau saya beri tangan kanan, tangan kiri bendahara tahu berapa saya berikan. Dan kalau saya berpikir, wah bendahara sudah tahu, gaji saya mungkin misalkan ya 10 juta. Berarti saya harus beri 1 juta kepada Tuhan ini. Kalau cuma saya kasih 250, atau ketahuan saya mencuri milik Tuhan. Nah, saya mau katakan ini satu hal. Jadi di gereja lama saya ini saya sarankan sebaiknya jangan kalau mau menerapkan persembahan dan persepuluhan itu, pakailah teladan Melkisedek. Di zaman Melkisedek belum ada hukum Taurat. Belum ada ya di zaman Melkisedek. Dan kalau mau menjalankan 1/10 itu boleh dengan peraturan Melkisedek, Yesua kan imamat Melkisedek. Oke. Tetapi jangan menggunakan kitab Maliaki 3 itu untuk menakut-nakuti jemaat. Di sana dikatakan sering dihotbahkan di dalam gereja saya, kalau tidak bayar persembahan persepuluhan kita dianggap pencuri. Kemudian kita lumbung kita akan dimakan rayap.
ini seperti menakuti. Jadi mau tidak mau harus bayar, kalau tidak Tuhan akan menghukum. Padahal konteks kitab Maliaki itu konteksnya hukum Taurat. Ya, jadi ada 3 hari raya, 3 hari raya orang Yahudi yang dimana seorang laki-laki harus pergi ke Yerusalem. Dia bisa bawa persepuluhannya ke sana. Nah, kalau di gereja lama saya tidak merayakan 3 hari raya itu, untuk apa? Untuk apa jalankan 1/10? Tidak boleh. Itu konteksnya Taurat. Jadi kalau menolak hari raya ini, 3 hari raya ini, harus menolak 1/10 juga. Jangan gunakan kitab Maliaki 3 untuk menakuti jemaat. Kalau tidak bayar 1/10, lumbung rezeki kita akan dimakan rayap. Saya sampai sekarang dari tahun 2008 2009 sudah keluar dari gereja itu, dan dalam Yudaisme tidak ada lagi untuk memberi persepuluhan karena bait suci tidak ada Lewi lagi, dan saya diberkati sampai hari ini melalui anak-anak, keturunan. Saya sudah punya cucu 6, yang 2 kembar. Jadi waktu saya keluar dari gereja lama ada pemikiran bahwa saya akan sial hidup. Tidak. Di hari tua saya senang. Saya hobi beternak, bertani, ya, mengemudi, antar barang-barang dari usaha anak-anak saya. Oke, jadi tidak usah takut, ya, karena memberi persembahan dan persepuluhan itu, ya, dalam di gereja lama saya harus pakai konteks Melkisedek. Jangan pakai kitab Maliaki. Jangan. Itu Maliaki itu 3 itu konteksnya untuk hukum Taurat. Orang yang menjalankan Taurat itu harus beri persembahan persepuluhan kepada Lewi ke tempat nama Tuhan disebut. Kemudian dari Lewi itu bagi lagi kepada imam. Ada sekian persen kepada imam, ada sekian persen kepada janda, fakir, miskin, dan sebagainya. Kalau Anda menjalankan di gereja lama saya ingin menjalankan 1/10, harus dijalankan. Miskin, janda, yatim piatu itu dibagi juga. Kepada pendeta ada porsinya. Kepada Lewi, kostor yang melayani di bait suci, itu ada itu. Kalau Anda mau pakai konteks Maliaki, ya, menakuti jemaat, itu konteksnya hukum Taurat itu. Tapi kalau Anda mau 1/10 tidak pakai hukum Taurat, hari-hari raya itu, Anda pakai keimanan Melkisedek, memberi 1/10 kepada Abraham. Oke? Jadi ajaran 1/10 ini bukan bersumber awal mulanya dari Tuhan, tetapi dari teladan Abraham. Sorry ya, tadi mungkin ada kesalahan kalimat. Teladan Abraham yang memberikan 1/10 kepada Melkisedek setelah Abraham menang perang, ya. Kemudian teladan Abraham ini dijadikan tradisi dan dimasukkan ke dalam Taurat. Oke? Jadi kalau Anda misalkan mengabaikan menerapkan 1/10 ini, itu kalau Anda katakan bahwa Kristus telah mati menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, untuk apa kita berhutang lagi bayar 1/10? Untuk apa? Ya. Jadi kita sudah dibayar lunas, untuk apa kita berjanji, bersumpah mau membayar 1/10? Tidak lagi itu sebenarnya di dalam kekristenan di gereja lama saya. Seharusnya tidak boleh diterapkan lagi itu. Tapi terapkan saja sukarela, mau 5%, 10%, 20%, 30%, terserah Anda. Oke? Semoga video saya ini menginspirasikan. Jangan mudah percaya ajaran para gembala bayaran. Saya katakan terus terang, gembala bayaran. Anda sudah pasti tahu itu. Ya. Jangan ditakut-takuti dengan Maliaki 3 ayat sekian itu. Bahwa kalau kita tidak beri 1/10, kita mencuri. Kemudian rayap akan makan usaha kita, gudang kita, lumbung kita. Itu tidak benar semua. Kalau mau begitu, mau benar seperti itu, jalankan Taurat. Ya, karena itu dalam konteks Taurat. Saya ulangi lagi. Kalau di dalam kekristenan mau menjalankan 1/10, jalankan itu menurut peraturan Melkisedek.
teladan Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. Jangan takut-takuti jemaat dengan Maliaki 3. Bahwa kalau tidak memberi 1/10, kita mencuri lumbung kita ini. Kalau kita mau terapkan itu, sesungguhnya dalam jemaat Anda sendiri itu sudah banyak pencuri. Banyak yang tidak jujur memberikan 1/10. Saya tahu pasti. Banyak. Dan mungkin kalau dia usahanya miliaran, dia harus beri 100 juta, dia mungkin cuma kasih 10 juta. Dan itu sudah pencuri, menjadi pencuri, saudaraku. Dengan demikian, pemimpin-pemimpin agama ini mentobatkan mereka, dibaptis, berjanji dalam baptisan, menjadikan mereka lebih berdosa. 2 kali lipat, coba Anda baca. Matius 23 ayat 5. 2 kali lipat dosanya kalau mereka tidak bayar persepuluhan. Oleh sebab itu saya keluar dari gereja itu. Jangan saya terlibat di dalam dosa itu, mencuri. Ya. Oke, semoga video saya ini menginspirasikan Anda. Salam.